This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang laporan implementasi fungsi transformasi 3D yang bertema menggambarkan objek 3D dimensi menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan OpenGL. Di kasus konsep transformasi Open Graphics Library beranggotakan login asasa MP065117229 Fahmi Fadlur Rahman 06 0116 230. Latar belakang perkembangan grafika komputer menuntut para pengembang sistem aplikasi grafika komputer untuk mengembangkan suatu informasi yang dilengkapi dengan visualisasi dan animasi agar dapat lebih mudah dipahami oleh pihak yang menggunakan sistem tersebut. Grafika komputer telah menunjukkan kemajuan yang besar dalam mengembangkan berbagai aplikasi untuk menghasilkan gambar. Grafika komputer digunakan menunjang berbagai bidang teknologi grafika berbasis komputer. Penggunaan grafika komputer telah lama digunakan dalam beberapa macam aplikasi, di antaranya pendidikan, kedokteran, fisika, matematika, multimedia, dan lain. Pada saat ini, grafika komputer sudah digunakan pada bidang sains, engineering, kedokteran, bisnis, industri, pemerintahan, seni, hiburan, iklan, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, sudah semakin banyak pula bahasa pemrograman yang dilengkapi dengan tools atau library pembuatan grafis. Salah satu tools atau library pembuatan aplikasi grafis adalah OpenGL. OpenGL adalah suatu aplikasi grafik yang low level yang menyediakan fungsi untuk pembuatan grafik primitif termasuk titik, garis, dan lingkaran. OpenGL digunakan untuk menunjukkan suatu objek, baik objek 2 dimensi maupun objek 3 dimensi, dan yang disampaikan kali ini khusus membahas mengenai perancangan bangun 3 dimensi menggunakan Visual Basic 6.0. Batasan masalah pada perencanaan bangun 3 dimensi ini adalah penggambaran objek 3D di dalam komputer. Penerapan konsep transformasi menggunakan fungsi-fungsi OpenGL. Pemrograman menggunakan bahasa Visual Basic dan tujuannya untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah grafika komputer semester 6. Mahasiswa mampu menggambar objek 3 dimensi menggunakan bahasa pemrograman basis Visual dan OpenGL. Mahasiswa mampu memetakan fungsi transformasi 3D sistematik tulisan agar dapat dipahami oleh pembaca, maka menyusun membuat sistematik tulisan sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Landasan teori. Definisi objek 3 dimensi adalah sekumpulan titik 3 dimensi yang membentuk suatu luasan yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Space adalah gabungan titik yang membentuk luasan tertentu atau yang dinamakan dengan sisi. GL 3 dimensi membersihkan Windows. Aplikasi warna memaksa proses menggambar sampai selesai. Menggambar di bidang 3 dimensi. Dan fungsi untuk keperluan transformasi. Fungsi translasi merupakan bentuk transformasi yang memindahkan posisi atau suatu objek baik pada sumbu X maupun sumbu Y atau sumbu Z. Fungsi yang digunakan untuk konvertasi adalah GL translate F TX TY TZ. Fungsi rotasi. Rotasi merupakan transformasi yang digunakan untuk memutar posisi suatu benda. Yang digunakan untuk melakukan rotasi ialah GL rotate 0 Rx Ry Rz. Parameter yang dibutuhkan pada fungsi tersebut ada 4 macam.
yaitu parameter 0 untuk besar sudut putaran, parameter LZ untuk putaran berdasarkan sumbu X, parameter RY untuk putaran berdasarkan sumbu Y, dan parameter RZ untuk putaran berdasarkan sumbu Z. Jika parameter 0 bernilai positif, maka objek diputar berlawan arah jarum jam. Sedangkan jika parameter 0 bernilai negatif, maka objek akan diputar searah jarum jam. Contohnya gaya rotate min 30, 221. Fungsi scaling. Skalasi merupakan bentuk transformasi yang dapat mengubah ukuran besar kecil suatu objek. Fungsi yang digunakan untuk melakukan skala ialah GL, SCALE, SZ, SY, SZ. Perubahan ukuran suatu objek diperoleh dengan alihkan suatu titik atau vertex pada objek dengan faktor skala pada masing-masing sumbu. Parameter X untuk sumbu Y, SC untuk sumbu Y, dan SZ untuk sumbu Z. Contohnya, GL Skylab 222. Bab 3, pembahasan perancangan from. Berikut ini adalah properti untuk masing-masing objek pada from di atas. Format button tampilan name. Kompat 1 caption tampilkan. Rotasi sumbu X, rotasi sumbu Y, rotasi sumbu Z. Scrollbar 1 itu ada nama. Terus scrollbar 2 juga sama. Rancangan bangunan 3D. Bangun 3D yang dibuat akan ditampilkan saat tombol tampilkan ditekan berikut tampilannya. Script pada modul tersebut itu variabel buatan public tipe titik 3D, X as single, Y as single, Z as single, geser as double. Daftarkan variabel yang digunakan. Public tipe sisi balok atas as titik 3D, balok bawah 1 sampai 4 as titik 3D. Nah, ini yang ke bawahnya juga sama. Untuk tanah bawah, tanah atas, tanah belakang, depan, kanan, kiri, pohon atas, pohon bawah, pohon kanan, kiri, depan sama belakang. Limasnya juga sama. Ini daftar variabel yang digunakan. Enable OpenGL, PHDC as long. Itu digunakan untuk mengaktifkan fungsi OpenGL. Pixel format descriptor merupakan sebuah struktur yang berisi data pixel format untuk menampilkan data pada layar.
pada proyek subinalisis awal. Variabel OpenGL. Inisialisasi koordinat bidang dimensi X min 30, X max 30, Y min 30, Y max 30, Z min 30, Z max min 30. GL projection berfungsi untuk memberi nilai masukan pada matriks dengan model projection. GL code identity untuk memanggil matriks terakhir yang disimpan. Bersihkan layar GL color. GL color buffer width, depth, buffer width, dan sub. Fungsinya telah dijelaskan pada strip sebelumnya. Titik bagian 1 yang di kanan itu 5 kanan 1x sama dengan min 2, 5 kanan 1y sama dengan 5, 5 kanan 1z sama dengan min 2. Titik 2 bagian kanan 5 kanan 2, x sama dengan min 2, y sama dengan 7, z sama dengan 4. Titik 3 bagian kanan 5 kanan 3, x sama dengan min 5, y sama dengan 15, z sama dengan min 1. Titik 1 bagian kiri 5 kiri 1, x sama dengan min 8, 5 kiri 1y sama dengan 5, 5 kiri 1z sama dengan min 2. Titik 2 bagian kiri 5 kiri 2, x sama dengan min 8, y sama dengan 5, z sama dengan 4. Titik 3 bagian kiri x sama dengan min 5, y sama dengan 15, z sama dengan min 1. Tampilan buat objek batang pohon. Titik 3 bagian depan x sama dengan min 4, y sama dengan 5, z sama dengan 0. Titik 4 bagian depan itu x sama dengan min 6, y sama dengan 5, z sama dengan 0. Titik 1 bagian depan pohon depan 1x sama dengan min 6, pohon depan 1y sama dengan 0, pohon depan 1z sama dengan 0. Titik 2 bagian depan x sama dengan min 4, y sama dengan 0, z sama dengan 0. Terbentuk dari bangun balok memiliki 6 sisi. Titik 1 bagian belakang pohon belakang 1x sama dengan min 6, pohon belakang 1y sama dengan 0, pohon belakang z sama dengan 2. Titik bagian 2 belakang pohon belakang x sama dengan min 4, y sama dengan 0, z sama dengan 2. Titik 3 bagian 8 x sama dengan min 4, y sama dengan 5, z sama dengan 2. Titik 4 bagian belakang x sama dengan min 6, y sama dengan 5,
Z sama dengan 2. Titik 1 bagian atas 1 X sama dengan min 6, pohon atas 1 Y sama dengan 5, pohon atas Z sama dengan 0. Titik 2 bagian atas X sama dengan min 4, Y sama dengan 5, Z sama dengan 0. Bagian 3 X sama dengan min 4, Y sama dengan 5, Z sama dengan 2. Membuat atap objek bentuk dari bangun prisma yang memiliki 5 sisi. Satu bagian depan prisma depan 1 X sama dengan 0, prisma depan 1 Y sama dengan 5, prisma depan 1 Z sama dengan min 3. Titik 2 bagian depan prisma depan X sama dengan 10, Y sama dengan 5, Z sama dengan min 3. Titik 3 bagian depan X sama dengan 10, Y sama dengan 8, Z sama dengan 2. Titik 4 bagian depan Z sama dengan 0, Y sama dengan 8, Z sama dengan 2. Titik 2 bagian belakang prisma belakang 1 X sama dengan 0, prisma belakang 1 Y sama dengan 5, prisma belakang 1 Z sama dengan 7. Nah, ini tampilan atap rumahnya. Yang keempat, membuat objek dinding rumah berbentuk dari bangun balok yang memiliki 6 sisi. Titik 1 bagian belakang, balok belakang 1 X sama dengan 10, balok belakang 1 Y sama dengan 0, balok belakang 1 Z sama dengan 4. Titik 2 bagian belakang Z sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 4. Titik 3 bagian belakang Z sama dengan 0, Y sama dengan 5, Z sama dengan 4. Titik 4 bagian belakang Z sama dengan 10, Y sama dengan 5, Z sama dengan 4. Balok depan 1 sama dengan 0, balok depan 1 Y sama dengan 0, balok depan 1 Z sama dengan 0. Titik 2 bagian depan Z sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Titik 3 bagian depan X sama dengan 10, Y sama dengan 5, Z sama dengan 0. Titik 4 bagian depan Z sama dengan 5, Y sama dengan 5, X sama dengan 0, Y sama dengan 5, Z sama dengan 0. Titik 1 bagian kanan, balok kanan 1 X sama dengan 10, balok kanan 1 Y sama dengan 0, balok kanan Z sama dengan 0. Titik 2 bagian kanan Z sama dengan 10, Y sama dengan 0, Z sama dengan 4. Titik 3 bagian kanan X sama dengan 10, Y sama dengan 5, Z sama dengan 4. Dan ini tampilannya. Yang kelima, membuat objek tanah bentuk dari balok yang memiliki 6 sisi. Titik 1 bagian depan, karena depan 1 sama dengan
min 8, panah depan 1, Y sama dengan 10, panah depan 1, Z sama dengan 0. Titik 2 bagian depan, X sama dengan min 8, Y sama dengan min 2, Z sama dengan 0. Titik 3 bagian depan, X sama dengan 18, Y sama dengan min 2, Z sama dengan 0. Titik 4 bagian depan, Z sama dengan 18, X sama dengan 18, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Nah, ini tampilannya. Jika seluruh skrip di atas kita gabungkan, maka keluarnya objek bentuk rumah akan terbentuk sebagai berikut. Nah, ini dia tampilannya. Objek rumahnya sudah jadi. Membuat transformasi objek rotasi. Berdasarkan sumbu X, private sub scroll change kalau bersihkan layar. Kalau tampilan data, tampilan gambar. Skrip di atas diletakkan pada scroll 1. Fungsi ini digunakan untuk memutar posisi objek berdasarkan sumbu X. Dari GL tersebut maksudnya adalah besar sudut putaran ditentukan oleh nilai pada scroll. Karena scroll ini digunakan untuk memutar objek berdasarkan sumbu X saja, maka putaran berdasarkan sumbu X bernilai 1. Sedangkan berdasarkan sumbu Y dan sumbu Z adalah 0. Tampilan objek setelah dirotasi berdasarkan sumbu X. Ini tampilannya. Yang berdasarkan sumbu Y. Ini rata pas scroll 2. Skrip di atas diletakkan pada scroll 2. Fungsi ini digunakan untuk memutar posisi objek berdasarkan sumbu Y. GL rotator scroll 010 maksudnya adalah besar sudut putaran ditentukan oleh nilai pada scroll. Karena scroll ini digunakan untuk membuat objek berdasarkan sumbu Y saja, maka putaran berdasarkan sumbu X dan sumbu Z bernilai 0. Sedangkan berdasarkan sumbu Y bernilai 1. Tampilan objek setelah dirotasi berdasarkan sumbu Y. Karena berdasarkan sumbu Z, skrip di atas diletakkan pada scroll 3. Fungsi ini digunakan untuk memutar posisi objek berdasarkan sumbu Z. Dia rotated pada scroll 2 001 maksudnya adalah besar sudut putaran ditentukan oleh nilai pada scroll 3. Karena scroll ini digunakan untuk memutar objek berdasarkan sumbu Z saja, maka putaran berdasarkan sumbu X dan sumbu Y bernilai 0. Sedangkan berdasarkan sumbu Z bernilai 1. Di tampilan objek setelah dirotasi berdasarkan sumbu Z. Ada instalasinya. Kalau tampilan data, kalau tampilan gambar, tinggal translate 1/10/00 digunakan untuk memindahkan posisi objek berdasarkan sumbu X ke arah kiri, Y, yaitu bernilai 1. Nilai 10 menunjukkan seberapa jauh objek dipindahkan pada sumbu X. Fungsi translasi ini akan berfungsi jika pada objek teks pada form diberi inputan berupa huruf Z yang pada key ASCII-nya adalah 120. Ini tampilan objek setelah ditranslasi ke kiri. Ke arah kanan
Trivial translate min1/10,00 digunakan untuk memindahkan posisi objek berdasarkan sumbu X ke arah kanan, yaitu bernilai 1. Nilai 10 menunjukkan seberapa jauh objek dipindahkan pada sumbu X. Fungsi translasi ini akan berfungsi jika pada objek teks pada form diberi inputan berupa huruf X yang pada key ASCII-nya adalah 122 sampel detik setelah ditranslasi ke kanan. Skala memperbesar. IL-SCALEP 105 digunakan untuk mengubah ukuran objek menjadi lebih besar sebesar 0,05 X dari ukuran semula. Fungsi translasinya akan berfungsi jika pada objek teks pada form diberi inputan berupa huruf C yang pada key ASCII-nya adalah 99. Tampilan objek setelah skalanya diperbesar. Memperkecil skala IL-SCALEP 0,05 digunakan untuk mengubah ukuran objek menjadi lebih kecil sebesar 0,05 X dari ukuran semula. Fungsi translasi ini akan berfungsi jika pada objek teks pada form diberi inputan berupa huruf V yang pada key ASCII-nya adalah 118. Tampilan setelah skalanya diperkecil. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah dari pembahasan ini kita dapat diambil kesimpulan di dalam pembuatan grafik di zaman serba teknologi ini kita bebas menentukan alat apa yang kita pakai, dan untuk memahami secara mendalam transformasi di dalam grafik komputer sangatlah penting menguasai ilmu matematik. Perbandingan hasil pembuatan program dengan menggunakan bahasa pemrograman lebih sulit dan berbeda jauh dari segi tampilan maupun tata cara pembuatan dibandingkan dengan program aplikasi yang menerapkan sistem discrete event driven. Setelah melihat uraian atas, saya mempunyai saran. Terlebih dahulu harus mempelajari algoritma, karena algoritma adalah satu kunci untuk dapat memahami permasalahan yang akan dihadapi dalam pembuatan grafik komputer. Bila ingin membuat suatu gambar atau grafik, pilihlah program yang paling lebih bagus menurut Anda, lebih kompleks dan yang khusus menghadapi pembuatan gambar grafis serta di perkembangan zaman. Harus memahami gaya bahasa penulisan dalam bahasa pemrograman yang terdapat dalam bahasa pemrograman atau fitur-fitur terdapat dalam program aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok 15. Biar kata atau yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.